Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi kami, yaitu sejarah Islam di Asia Tenggara. Yang pertama, kami berterima kasih kepada dosen pengampu Dr. Jaja Nurjana, MA. Kemudian rekan-rekan teman presentasi saya, Afifah Indah Ramadanti dan Tubagus Muhammad Rozak. Selanjutnya kami akan mulai materi. Next, ayo. Presentasinya, slide-nya. Next. Yang pertama, Islam di Asia Tenggara. Penyebaran Islam keluar dari Jazirah Arab telah menciptakan peradaban Islam yang distinktif dari satu wilayah dengan wilayah lainnya. Nah, secara teoritis, para sarjana telah melakukan pemetaan kawasan dunia dan pendekatan geopolitik atau geografis dan pendekatan etnolinguistik atau ciri etnis dan ras manusia. Nah, dalam konteks ini, Az-Zumardi Azra membuat 8 kategori ranah kebudayaan Islam, Islamic Cultural Spheres, yang ada di seluruh dunia Islam. Nah, apa aja 8 ranahnya? Yang pertama itu Arab, kedua Persia, 3 Sino-Islam, keempat Nusantara atau Asia Tenggara, yang kelima anak benua India, yang keenam Turki, ketujuh Afrika Hitam, yang kedelapan dunia Barat. Ya, akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Oke, baiklah, selanjutnya ada asal-usul kedatangan Islam di Asia Tenggara. Kedatangan Islam biasanya dibuktikan dengan melihat peninggalan sejarah seperti prasasti, batu bertulis, batu nisan, dan lain-lain. Dari bukti inilah kemudian diperkirakan awal kedatangan Islam di suatu tempat tertentu. Kedatangan Islam di suatu tempat tidak selalu berarti bahwa masyarakat setempat telah menganut Islam. Konversi Islam suatu masyarakat setempat seringkali berselang kurang lebih setengah abad dengan kedatangan Islam itu sendiri. Sedangkan Islamisasi merupakan suatu proses panjang yang berlangsung selama berabad-abad, bahkan sampai sekarang yang selain mengandung arti upaya pemurnian Islam dari unsur-unsur kepercayaan non-Islam, serta berusaha agar Islam dilaksanakan dalam berbagai aspek kehidupan yang mencakup ritual keagamaan, ekonomi, sosial budaya, politik, hukum, dan pemerintahan. Dengan demikian, Islamisasi juga terkait dengan pemurnian dan pembaharuan Islam. Terus, watak dan karakteristik Islam di Asia Tenggara. Beberapa hasil studi menegaskan bahwa Islam Asia Tenggara memiliki watak dan karakteristik menjadi jantung dunia Muslim. Hal ini disebabkan adanya proses adaptasi dengan kondisi lokal sehingga membentuk dinamika Islam Asia Tenggara yang khas, yang membedakannya dengan Islam di Timur Tengah, Afrika, dan wilayah lainnya. Karakteristik khas Islam di Asia Tenggara itu misalnya seperti yang dikemukakan Az-Zumardi Azra adalah watak Islam yang lebih damai, ramah, dan toleran. Watak Islam seperti itu diakui banyak pengamat atau orientalis lainnya di masa lalu. Di antaranya Thomas Arnold dalam buku klasiknya The Preaching of Islam. Arnold menyimpulkan bahwa penyebaran dan perkembangan historis Islam di Asia Tenggara berlangsung secara damai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Bagus. Selanjutnya, teori kedatangan Islam di Asia Tenggara. Pertama, teori yang menyatakan bahwa Islam datang langsung dari Gujarat dan Malabar. Teori ini dikemukakan oleh Kim Nepal, Snow Hurgonje, dan Mukweti Jasrasmita. Pertumbuhan dan perkembangan kota-kota Muslim di Indonesia dari abad 17 ya sampai abad 14 Masehi. Jakarta 18. Menara Kudus 2000 halaman 67 ya, juga
menemukan peradaban jejak arkeologis dan historis Islam di Indonesia. Kedua, teori yang mengatakan bahwa Islam datang dari Bengal, kini Bangladesh, yang sekarang namanya adalah Desa Bangladesh. Teori ini dikemukakan oleh Crane, Whiteside, Bosquet, Flenke, Gonda, Sehrike, dan Hall. Teori ketiga, Islam datang dari Persia. Hal ini terbukti dari banyaknya ditemukan tradisi dan budaya Persia dan Syiah yang masuk ke Nusantara. Dan teori keempatnya yaitu Islam datang dari Arab. Teori ini dikemukakan oleh John Crawford, disokong Syed Muhammad Naqib Al-Tos. Ya, mungkin presentasi kali ini cuma sampai segitu. Kembalikan lagi kepada Farhan. Ya, terima kasih. Mungkin cukup dari kelompok kami. Jika ada yang bertanya, tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.